Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pawan di materi kali ini di mata pelajaran IPA. Nah, anak-anak, Bapak akan menjelaskan secara padat pada materi ini. Kamu perhatikan dengan sungguh-sungguh karena di akhir materi ini akan ada beberapa pertanyaan yang kamu jawab. Kamu akan mudah menjawabnya jika kamu memperhatikan penjelasan Bapak secara serius ya. Kita akan lanjutkan sistem gerak manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang tulang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kerja jaringan otot menimbulkan gerakan tubuh. Jadi, disebut alat gerak aktif karena dia memang mampu menggerakkan tubuh kita. Ototlah yang sebenarnya menggerakkan tubuh kita secara aktif. Otot bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Nah, kenapa tulang kita bisa bergerak? Itu karena ada kerja otot, yaitu kontraksi dan relaksasi. Apa sih kontraksi dan relaksasi? Kontraksi adalah kondisi di mana otot kita memadat dan memendek, sehingga saat diukur dengan pengukuran ya, alat ukur misalnya meteran, maka dia biasanya lebih membesar dan juga mengeras. Ya, misalnya seperti ini ya. Ini bagian lengan atas, itu adalah otot bicep. Saat kamu tekuk lenganmu, nah yang terjadi adalah apa? Otot atas ini, otot bicep ini akan berkontraksi, dia menarik, memendek ya toh? Dikatakan bahwa kontraksi adalah memendek. Dia memendek. Karena memendek, maka otot ini akan tertarik ya, otot lengan bawah ini akan tertarik. Sehingga lenganmu akan menekuk. Kamu boleh mencoba-coba anak-anak biar semakin jelas. Kemudian apa itu relaksasi? Ya, relaksasi terjadi saat otot itu memanjang dan mengendur. Nah, ini kebalikan dari kontraksi tadi. Ya. Biasanya ini ototnya akan terasa tampak lebih mengecil. Misalnya coba kamu luruskan, setelah kamu bengkokkan lenganmu dengan kencang misalnya, kamu luruskan, maka akan terasa ototmu mengendur ya. Nah, karena dia mengendur, maka dia memanjang. Saat dia memanjang, maka posisi tulang ini akan saling berjauhan sehingga lenganmu akan menjadi lurus. Ya, sambil kamu coba-coba biar semakin paham. Otot yang membengkokkan sendi disebut otot flexor, sedangkan yang meluruskan sendi disebut dengan otot extensor ya. Ini yang membengkokkan sendian berarti ini ya, bicep ini ya. Ini membengkokkan sendi. Ini adalah otot flexor, dan yang meluruskan adalah extensor. Ini ada bicep, ini tricep ya. Oke. Cara kerja otot. Ya. Otot antagonis atau berlawanan. Nah, antagonis atau berlawanan ya. Contoh menggerakkan lengan atas dan menggerakkan lengan ke atas dan ke bawah. Nah, jadi kamu pahami dulu bahwa otot atas ini, jadi lengan kita ada dua otot. Otot atas ini disebut dengan otot bicep, lengan atas, kemudian yang bawah ini disebut dengan otot tricep. Gitu ya. Jika bicep mengkerut atau kontraksi, yang atas ini mengkerut atau kontraksi, maka tricep mengendur. Tricepnya yang bawah mengendur. Nah, kan berlawanan itu, yang satu kontraksi, yang satu relaksasi. Karena berlawanan, maka dia bekerjanya secara berlawanan, atau nama lainnya adalah antagonis gitu ya. Itu. Sebaliknya juga, saat bicep ini mengendur ya, tanganmu lurus, itu kan bicepnya mengendur. Tricepnya akan mengkerut. Ya. Tricepnya akan berkontraksi, kebalikannya. Nah, sehingga tanganmu melurus gitu ya. Artinya yang satu menarik, satu mengendur. Kemudian cara kerja otot sinergis. Bekerja bersamaan, sama-sama berkontraksi atau relaksasi. Ya, misalnya pada lengan bawah itu ada dua otot namanya pronator teres dan pronator quadratus. Ini bekerjanya bersamaan anak-anak. Kalau pronator quadratus kontraksi, maka pronator teres juga berkontraksi, sehingga tangan akan terlungkup ke bawah. Saat relaksasi, keduanya juga relaksasi, sama-sama sinergi. Gitu ya. Itu kerjanya sama, yang satu ini berlawanan, yang sinergis adalah bersama-sama. Menurut bentuk dan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi, yang pertama adalah otot polos. Ada tiga ya. Menurut bentuk dan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah otot polos.
Otot polos ini anak-anak bentuknya. Bekerja tanpa perintah otak, tanpa disadari, artinya dia bekerja secara otomatis. Terdapat pada saluran alat-alat dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, saluran dinding rahim. Ya. Kita perhatikan bahwa saluran tubuh kita bagian dalam itu tanpa kita perintahkan otak, dia bekerja sendiri. Ususmu bekerja dengan sendirinya, pembuluh darahmu juga bekerja dengan sendirinya tanpa kamu perintahkan. Nah, karena tersusun oleh otot polos, ya. Kemudian ciri-cirinya bersel satu, sel berinti satu, ya. Bukan bersel satu, maaf. Sel berinti satu. Dalam satu selnya ada intinya satu ini. Selnya bentuknya ujungnya runcing, ya, ujungnya runcing. Bentuk gelendong ujung meruncing. Kerja tak disadari, namun bekerjanya lambat, teratur dan tidak cepat lelah. Nah, kita bayangkan sistem pencernaan kita, peredaran darah kita, organ dalam kita, itu kebanyakan dari otot polos. Dia bekerja terus sepanjang kita hidup, bahkan saat kita tidur pun dia bekerja. Dan tidak cepat lelah. Berikutnya adalah otot lurik atau otot rangka. Nah, otot lurik ini adalah otot-otot yang melekat pada rangka kita, yang biasa kita sebut dengan daging, ya. Ciri-cirinya berinti banyak, ya, satu selnya berinti banyak. Kemudian bentuknya silindris seperti tabung, mempunyai bagian gelap dan terang seperti lurik. Nah, ini kita lihat ada bagian gelap dan terang. Kemudian kerjanya atas kesadaran atau perintah otak. Nah, kita rasakan gerakan tubuh kita yang disadari, misalnya mengangkat tangan, menoleh, kita melangkahkan kaki, itu adalah kerja dari otot lurik. Ya, yang gerakan yang kita sadari itu adalah kerja dari otot lurik. Pada bagian ujung terdapat tendon yang mengikat tulang dengan otot. Insersia adalah tendon yang melekat pada tulang gerak. Origo adalah tendon yang melekat pada tulang tidak bergerak. Bicep adalah otot yang ujungnya mempunyai dua tendon, contoh lengan atas bagian depan. Tricep adalah otot yang ujung atasnya mempunyai 3 tendon, contohnya lengan atas bagian belakang. 3. Otot jantung. Ciri-ciri berbentuk serabut lurik yang bercabang. Jumlah inti selnya 1 atau banyak. Jadi ini dia seperti otot lurik namun bercabang. Ya. Kemudian bekerja di luar kesadaran. Nah, kita lihat jantung kita. Jantung kita bekerja loh, dan tidak kita sadari, artinya bahwa dia bekerja sendiri secara otomatis. Keistimewaan dari otot ini adalah strukturnya seperti otot lurik. Nah, kita lihat bentuknya seperti otot lurik, namun bekerjanya seperti otot polos. Ya. Nah, ini ada otot jantung pembagiannya, kemudian ada otot polos pada sistem pencernaan, ada otot rangka pada tubuh kita yang melekat pada rangka kita. Gangguan pada sistem gerak dan upaya mengatasinya. Yang pertama adalah pada tulang, ya. Yang pertama adalah riketsia. Terjadi karena kekurangan kalsium, fosfor, vitamin D, sehingga kaki membentuk huruf O atau X. Nah, ini kakinya membentuk O atau X, ya. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan menambahkan kalsium, fosfor, vitamin D ke dalam menu makanan. Artinya makanan berimbang, ya. Yang kedua adalah osteoporosis. Nah, saya pikir kalian sudah sering mendengar kata ini. Terjadi karena penghancuran tulang lebih cepat daripada pembentukannya, sehingga tulang kropos disebabkan kekurangan kalsium. Nah, ini kita lihat. Ini tulang yang padat, ini tulang yang osteoporosis kropos. Ya. Jadi setiap saat tulang kita itu, sel tulang kita akan ada yang diperbaharui, ada yang rusak dan ada yang dibentuk baru. Tetapi terkadang antar pembentukan dan peluruhannya, perusakannya itu tidak seimbang. Lebih banyak yang rusak daripada yang dibentuk, sehingga tulang akan menjadi kropos. Ini disebabkan karena kekurangan kalsium dan juga kaitan dengan usia. Berikutnya adalah artritis, penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi sakit, bengkok, rematik, ya, rematik dan asam urat, termasuk juga jenis artritis. Ya, kita lihat ini.
Yang keempat adalah fraktura atau patah tulang, gitu ya. Tulang mengalami benturan yang keras, ini disebabkan bisa karena benturan atau tekanan karena kecelakaan dan segala macamnya, yang disebut dengan fraktura. Fraktura ada fraktura tertutup dan terbuka. Fraktura tertutup jika tulang patah tidak sampai menembus kulit. Saat dia menembus kulit, maka dia sudah masuk dalam fraktura terbuka. Ya, seperti ini. Ini menembus kulit nih. Mengerikan ya, jadi kalian hati-hati. Kemudian kelainan karena posisi duduk ya. Ada kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Yang pertama adalah kyphosis. Merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Ya, jadi ini normal seperti ini, kemudian dia tulang belakang bagian dada sejajar dengan dada ini mengarah ke belakang. Ya, jadi tampak membungkuk gitu ya. Ini adalah kyphosis, disebabkan karena penyakit bisa TBC, rickettsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Nah, ini yang sering kita waspadai ya, kebiasaan duduk yang salah. B adalah lordosis. Merupakan kelainan yang dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Nah, kita lihat ini. Ini bagian pinggang, dia mengarah ke depan. Disebabkan karena perut penderita terlalu besar, ya, ini bisa karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Ini gambarnya. Kemudian adalah skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Nah, ini membentuk huruf S gitu ya. Melengkungnya tulang ini disebabkan karena bisa karena polio atau juga kebiasaan duduk yang salah. Itu. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah mengkonsumsi kalsium, misal susu, makan kangkung, kedelai, dan olahan ikan lainnya seperti ikan salmon. Bisa juga makan kacang almond dan brokoli. Dia adalah berjemur pada sinar matahari pagi karena membantu pembentukan vitamin D. Ya, vitamin D ini membantu dalam penyerapan kalsium, dan kalsium baik untuk tulang, kan seperti itu. Berikutnya adalah mengkonsumsi vitamin D, diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, bisa minyak ikan, ya, bisa hati sapi dan udang. Kemudian memperhatikan aktivitas fisik dan olahraga, jadi olahraga anak-anak ya. Yang berikutnya adalah menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Misal dengan duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak, tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang tidak terlalu tinggi, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, Bapak ingin mengukur pemahamanmu. Kamu bisa mengulang lagi video ini jika kurang jelas. Ada beberapa pertanyaan yang wajib kamu jawab dan kamu kirimkan dalam bentuk suara seperti kemarin. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kerja otot sehingga menyebabkan tubuh dapat bergerak? Jelaskan. Yang kedua, jelaskan perbedaan-perbedaan mendasar otot polos, otot lurik, otot jantung berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, apakah kesalahan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama menyebabkan kelainan tulang belakang? Nah, coba jelaskan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Bapak tunggu jawabanmu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Awan. Kita akan belajar kembali. Bapak harapkan kamu dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Bapak telah mengoreksi hasil pekerjaanmu dan hasilnya bagus ya. Dari beberapa siswa memang kata-katanya bervariasi karena memang isian, tetapi pada intinya bahwa Bapak nilai sudah memahami dan nilainya juga sudah Bapak bagikan. Oke, kembali Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin dengan cara yang padat, jadi kamu perhatikan dengan baik. Jika kamu kurang jelas, kamu bisa mengulang video ini, dan juga kurang jelas lagi kamu boleh bertanya nanti di sesi tanya jawab ya, di grup WA atau Telegram nanti. Kita masuk ke sistem gerak pada hewan. Hewan bergerak dengan cara yang bermacam-macam ya, ada yang
berlari, ada yang ada yang berenang, ada yang terbang, ada yang merayap, dan lain sebagainya. Nah, jika kita lihat ini, misalnya ada gambar ini, ada kerbau, ada kijang, kuda, harimau, apakah mereka memiliki kecepatan yang sama dalam berlari? Tidak ya. Kerbau 50 setelah diukur ya, kilometer per jam, kemudian kijang 97 km per jam, kuda 76 km per jam, harimau ini 112 km per jam, paling cepat. Sekarang apa tujuan hewan bergerak? Hewan bergerak bertujuan untuk melindungi diri dari predator. Ingat-ingat, fungsinya adalah melindungi diri dari predator dan mencari mangsa. Itu tujuan hewan bergerak, melindungi diri dari predator dan mencari mangsa. Sekarang kita akan belajar gerak hewan dalam air. Sebagian besar hewan di dalam air memiliki tubuh streamline. Tubuh streamline atau bentuk seperti torpedo. Bentuk torpedo itu adalah bentuk yang ujungnya meruncing. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerak naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas. Kalau kamu pernah membuka ikan, membersihkan ikan, di dalamnya ada seperti kantong udara. Nah, itu fungsinya adalah untuk menaik dan menurunkan tubuh ikan di dalam air. Kemudian kita akan melanjutkan ke gerak hewan di udara. Ya, burung ya. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Jadi kerangkanya kuat namun ringan, ototnya juga kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap, jadi udara yang mengalir bagian atas sayap, lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang lebih efektif untuk menggerakkan burung. Struktur sayap yang demikian disebut dengan airfoil. Ya, struktur sayap ini disebut dengan airfoil. Tulisannya airfoil gitu ya. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia. Apa inersia? Inersia adalah kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat di udara dan meluncur di udara. Nah, sedangkan kita tahu bahwa gaya gesek udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah. Hal ini membuat kijang dan harimau berlari lebih cepat daripada hewan yang lain, misalnya kuda atau sapi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke gerak pada tumbuhan. Tumbuhan juga bergerak anak-anak ya. Tapi jangan kamu bayangkan geraknya seperti hewan ya, berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Bisa susah kalau seperti itu. Gerak tumbuhan berdasarkan asal, ingat-ingat, berdasarkan asal datangnya rangsangan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak hygroskopis, dan gerak esionom. Kita masuk ke gerak endonom dulu. Gerak endonom adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan tersebut. Contoh, gerak rotasi kloroplas di dalam sel atau siklosis pada tumbuhan Hydrilla verticulata. Kalau kita lihat ini kloroplas ya. Nah, ini dia berputar, bergerak. Yang kedua adalah gerak hygroskopis, adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air di dalam sel yang tidak merata. Ya, kadar air. Contoh membukanya kulit buah pada tanaman polong-polongan. Seperti ini ya, kamu pasti pernah melihat. Membuka itu. Termasuk juga biji karet gitu ya, membuka. Itu karena adanya perubahan kadar air yang di dalam sel yang tidak merata. Yang ketiga adalah gerak esionom. Adalah gerak tumbuhan disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Dari luar, ingat, rangsangannya dari luar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, gerak
nasti. Jadi gerak eksionom ini dibedakan menjadi 3, tropisme, taksis, nasti. Gerak tropisme, nah, gerak tropisme pun dibagi lagi. Gerak tropisme apa sih? Adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ingat, tropisme geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan yang menjauhi arah rangsangan disebut tropisme negatif. Berdasarkan sumber rangsangannya, tropisme dibedakan sebagai berdasarkan sumber rangsangan ya. 1. Tropisme, fototropisme. 1. Fototropisme. Kalau ada kata foto, itu kaitannya dengan cahaya. Adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contoh, gerak ujung tanaman tumbuhan mengarah pada sinar matahari. Yang kedua adalah geotropisme. Adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gravitasi. Contoh, nah ini ada geotropisme negatif dan tropisme positif ya. Kalau misalnya gravitasinya di bawah, maka yang positif adalah yang mengarah ke bawah, yang negatif mengarah ke atas. Nah, gerak kecambah pada calon daun akan mengarah ke atas. Nah, itu geotropisme negatif. Dan calon akar akan mengarah ke bawah, adalah geotropisme negatif. Geotropisme positif. Ya, karena sumber rangsangnya adalah di bawah, dia mendekati. Jadi positif gitu ya. Sorry. Maaf ada paham. Oke, mana tadi? Di sini. Ya. Itu ya. Selanjutnya adalah hidrotropisme. Adalah gerak tropisme karena rangsangan air. Hidro, ya, hydro, air. Contohnya adalah gerak menuju sumber air. Nah, ini kita lihat. Gerak akar menuju sumber air. Kemudian tikmotropisme adalah gerak tropisme karena rangsangan sentuhan. Contohnya adalah melilitnya sulur tumbuhan merambat pada rambatannya. Misalnya sulur tumbuhan ya, merambat pada rambatannya. Kenapa dia bisa merambat? Karena ada sentuhan, rangsangan sentuhan dari rambatannya. Biasanya bisa bambu, bisa kayu, bisa besi. Yang kelima adalah kemotropisme. Kalau ada kemo itu biasanya adalah kimia. Adalah gerak tropisme karena rangsangan kimia. Contoh, pertumbuhan bulu serbuk sari menuju bakal buah yang dipengaruhi oleh zat kimia. Zat kimia adalah gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Ini pertumbuhan bulu serbuk sari. Ini tadinya segini, kemudian tumbuh memanjang. Nah, memanjangnya ini karena ada rangsangan zat kimia, yaitu zat gula. Seperti itu arahnya. Berikutnya adalah gerak taksis. Nah, tadi tropisme kemudian taksis. Adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, umumnya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Yang dibedakan menjadi 2, fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contoh, Euglena viridis bergerak mendekati sumber cahaya. Dan juga kloroplas mendekati cahaya. Kemudian kemotaksis adalah taksis yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia, kemo ya. Contohnya adalah sel gamet jantan menuju sel gamet betina pada tumbuhan lumut. Sel gamet, sel kelamin ya, sel kelamin jantan menuju sel kelamin betina. Berikutnya adalah gerak nasti. Adalah gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti dikelompokkan menjadi seismonasti. Yang pertama adalah seismonasti atau tikmonasti. Adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contoh, menutupnya daun putri malu karena disentuh atau digetarkan. Yang kedua adalah niktinasti. Adalah gerak tumbuhan karena rangsangan pada kondisi siang atau malam hari. Jadi pengaruh siang atau malam. Contoh, menutupnya daun lamtoro bunga merak pada malam hari. Ya, biasanya daun-daun seperti ini, daun majemuk ini ya, kalau pada malam hari dia menutup. Ya, daun petai Cina itu juga, daun sengon ya, jenisnya seperti itu. Yang berikutnya adalah fotonasti. Adalah gerak nasti karena rangsangan cahaya. Misalnya, mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis java pada sore hari. Karena rangsangan cahaya, mungkin pada sore hari cahaya, intensitas cahayanya menyebabkan bunga mekar itu ya. Yang keempat adalah termonasti. Termo, kalau ada kata termo adalah kaitannya dengan suhu. Gerak
yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga di musim semi di negara 4 musim. Gitu ya. Nah, anak-anak, dari beberapa materi yang kita bahas ini, nanti kamu boleh mengulang kembali. Kemudian setelah ini Bapak akan memberikan link untuk tugas. Nanti kamu mengerjakan di tugas tersebut. Kamu klik saja, nanti kamu akan masuk ke link tugas tersebut. Oke anak-anak, itu dulu pertemuan dari materi dari Bapak pertemuan kali ini. Jika ada yang belum jelas, kamu boleh bertanya di grup ya. Kita diskusi, tidak masalah. Saya senang kalau kalian aktif. Kalau sudah, kalian bisa langsung masuk ke link dan menjawab pertanyaan di dalamnya. Dan saya harap semuanya mengerjakan ya, karena ini satu-satunya nilaimu yang bisa kamu peroleh saat pelajaran jarak jauh ini. Oke, saya ucapkan selamat pagi dan selamat belajar. Terima kasih.